Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Beberapa hari terakhir ini dihebohkan mundurnya ketua dan wakil otorita IKN Ibu Kota Nusantara. Jadi hampir semua media massa, politisi, youtuber, analisa politik semua membahas penyebabnya kenapa. Nah, jadi masih simpang siur, tapi memang sangat mengherankan. Bagaimana nasib IKN kalau begitu ya? Jadi kepala dan wakil kepala otorita IKN, istilahnya ketua dan wakil ketuanya dua-duanya serentak kompak mengajukan pengunduran diri. Nah, karena kompak ini yang bikin jadi orang itu bertanya-tanya. Padahal dia sebagai penanggung jawab proyek raksasa Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Orang bertanya-tanya, ya, mengapa dua orang ini mendadak mundur? Karena dipaksa, dimundurkan, atau ada yang terjadi? Sesungguhnya saya melihat pengunduran diri ini adalah sebuah keterpaksaan jalan terakhir yang harus dipilih keduanya. Bukan karena dipaksa mundur atau dimundurkan karena tidak mampu, ya, tetapi karena mereka melihat kedua pimpinan otorita Ibu Kota Negara ini, ya, ada kegelapan di masa depan Ibu Kota Nusantara. Selain kegelapan tentang nasib Ibu Kota Nusantara, IKN ini ada beban yang sangat berat di pundak mereka, yaitu membuat IKN mampu menjadi tempat pelaksanaan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus mendatang. Waktu yang sangat sempit, hanya tersisa berapa bulan saja, tidak banyak waktu yang tersisa. Tetapi tampaknya IKN belum siap untuk dijadikan tempat perayaan upacara besar kemerdekaan negara Republik Indonesia. Tetapi tampaknya Pak Jokowi yang punya ambisi, ya, yang luar biasa tentang IKN ini, memaksa keinginannya dan kehendaknya untuk menjadikan IKN sebagai daerah tempat upacara besar nasional, ya, untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Karena ini sudah soal pertaruhan harga diri Jokowi yang bolak-balik bicara tentang IKN bahkan sejak 10 tahun yang lalu, tapi tak kunjung berhasil dan tak kunjung terlihat akan menuai hasil. Selain soal kesempatan untuk melaksanakan upacara di sana yang masih sangat terancam dan hampir tidak bisa dilaksanakan karena situasi fasilitas segala macam di sana masih belum memungkinkan untuk dilaksanakan sebuah upacara besar. Upacara yang sakral sekali ada 17 Agustus yang akan dihadiri oleh banyak orang, personel ke sana, sementara fasilitas belum cukup dan memadai. Ini adalah pandangan saya, analisa saya, tetapi di luar itu kita tidak ada yang tahu. Biarlah Pak Jokowi dan teman-temannya, pejabat-pejabat yang mengundurkan diri yang tahu. Sebetulnya kita sedikit bicara lagi tentang IKN. Nasib IKN ini memang terancam tidak terlaksana. Mengapa terancam tidak terlaksana? Sampai hari ini kita belum melihat ada gerakan pembangunan yang dilaksanakan oleh para investor. Di sana kita pernah dengar beberapa kali peletakan batu pertama di IKN, tetapi pasca peletakan batu pertama kita tidak pernah melihat ada tindak lanjut pembangunan dari pihak swasta yang mendapat konsesi di sana. Setahu saya pembangunan berjalan di sana itu masih hanya mengandalkan APBN, terutama untuk pembangunan, ya, kantor-kantor pemerintah itu pun sampai
saat ini masih jauh dari harapan. Jadi wajar saja kalau investor melihat bahwa IKN ini sepertinya akan mati suri, berhenti di tengah jalan dan tidak akan selesai. Kalau melihat visi dari pemerintah Pak Prabowo ke depan, seperti nasib IKN ini akan semakin kritis karena Pak Prabowo butuh anggaran banyak untuk pengelolaan negara, karena beban hutang kita yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi sangat besar. Untuk membayar pokok dan bunganya itu saja setiap tahunnya kita lebih mengeluarkan angka yang cukup fantastis. Ratusan triliun kita harus mengeluarkan uang untuk membayar pokok pinjaman dan bunga. Itu sekedar pokok dan tetapi beberapa okelah di sini investor melihat bahwa nasib IKN ini sepertinya akan menggantung dan tidak akan selesai, tidak akan tuntas dan tidak seperti impian. Maka siapapun namanya pengusaha mereka akan berhitung dan mengkalkulasi ulang terkait dengan risiko bisnis yang dihadapi. Ketika mereka membangun sesuatu di sana, ternyata nanti IKN ini menjadi kota hantu yang tidak berpenghuni, maka mereka akan rugi besar. Inilah analisa atau risiko bagi pengusaha. Jadi wajar saja mereka terlihat tidak serius untuk melanjutkan pembangunan sambil menunggu apa yang dilakukan pemerintah terhadap IKN. Ketika nanti IKN memang sudah bisa berjalan lebih lancar, ada kemungkinan bahwa investor ini akan datang. Ketika IKN terlihat hidup, tapi ketika IKN masih begitu-begitu saja, mungkin investor yang punya uang tidak akan mau menanamkan uang di sana. Karena IKN akan jadi kota hantu. Nah, kenapa saya harus membuang uang ya, yang tidak ada manfaat atau faedahnya? Ini kan perhitungan-perhitungan investor itu kan sangat jelimet dan sangat jeli karena memang berhubungan dengan uang. Padahal ya, masyarakat kita di Kalimantan sudah sangat menunggu, sangat berharap ini bisa cepat terrealisasi. Karena itu adalah kebanggaan bangsa Indonesia akan punya IKN dengan sistem smart city. Nah, ya kita lihat tunggu perkembangan selanjutnya. Dan untuk 17 Agustus kita tunggu juga, karena kita sebagai pengamat atau sebagai rakyat biasa cuman bisa mendoakan lah, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya. Terima kasih. Merdeka.